Jadi untuk kali ini ribut gedenya baru kali ini. Baru kali ini. Gua nangis, gua nggak tidur 3 hari gitu. Mikirin kakak. Iya, iyalah mikirin anak gua lah. Gua itu lahir normal, itu loli. Jadi kalau gue inget-inget tuh sakitnya tuh berasa gitu sampai sekarang, karena lahiran normal tuh nggak kayak sesar ya. Kalau sesar itu kan lu tinggal disuntik masuk ruang operasi gitu. Loli itu gue lahirin tuh secara normal gitu. Jadi setiap pembukaan 1, 2, 3, 4, 5 gitu, itu rasa sakit itu luar biasa gitu. Alhamdulillah waktu lahiran Loli gue masih didampingin sama mantan suami gitu, gak kayak yang kedua ketiga ini gitu. Jadi kalau dibilang sempet nangis sampai sekarang pun kalau gue mikirin itu, gue kayak apa ya kekurangan gue gitu, apa ya dosa gue gitu, kok anakku gitu ya gitu. Tapi ya itulah namanya hidup ya, kan nggak pernah tahu ke depannya kayak gimana. Tapi gimana pun anak gue, ya dia tetap anak gue gitu. Suatu saat dia pasti akan cari gue. Sebetulnya itu anak tahu seberapa sayangnya dan care-nya. Mungkin karena dikekang jadi berontak, karena dia masih labil, dia masih bersikeras. Gue enak dari Mimi jauh, jadi dia masih keras hatinya. Loli butuh Mimi ada di sini. Pokoknya nggak akan pernah kekurangan satu apapun. Ada yang benar dan ada yang terserah dia ngomong apa. Tapi kan Loli juga mengakui di video itu bahwa dia dipukul pun karena dia bersalah. Ya kan? Kalau kalian cek lagi, dia kan ngomong, iya aku pernah dipukul, tapi karena aku salah. Nah itu kan dia udah mengakui. Kan netizen pada ngebully, oh ibu-ibu mukul anak. Tidak ada di dunia ini anak yang belum pernah dipukul. Siapa? Gue aja pernah kok digebok sama bokap gue. Ya kan? Gue pernah digebok sama bokap gue pernah ditendang, gue pernah dipukul pakai gesper gitu. Tapi kalau gue bukan karena nakal, karena kalau di keluarga gue tuh yang paling bolot tuh gue doang, yang lain tuh semuanya pinter-pinter. Jadi kalau kita nggak dapet ranking, bokap tuh marah. Didikan gue dulu bokap gue mendidik gue, itu gue terapkan ke anak-anak, tapi tidak dipukul. Cuman kewajiban lo sebagai anak sekolah adalah belajar, that's it gitu. Lo mau keluar boleh, dia ada 1 orang yang ikut gitu, nggak boleh kata enggak gitu, nggak boleh ada penolakan sama sekali. Sedih gitu kalau ada judul dari teman-teman wartawan, Nikita ibu yang kejam gitu. Mungkin kalau kejam anak gue udah babak belur kali, dia aja nggak ada bekas-bekas luka sama sekali di badannya. Enggak dong, aku enggak lagi lah, enggak. Kalau trauma ya enggak trauma, namanya hidup itu pasti akan selalu ada masalah. Kalau menurut gua, anak gua yang ini, yang perempuan ini, dia tuh berontak sama dirinya karena dia dapat perlakuan yang berbeda dengan adiknya. Kenapa gua membedakan Loli dengan adik-adiknya? Pertama, adiknya laki-laki, Loli adalah perempuan. Anak gua yang pertama ini memang pengennya tuh bebas seperti anak-anak pada umumnya gitu kan. Maksudnya anak-anak pada umumnya tuh kayak dia lihat temen-temennya kalau pergi kemana nggak harus diantar sama pembantu atau suster. Kalau kamu mau bebas, kamu mau begini, kamu mau begitu gitu ya, tunggu kamu cukup umurnya. Kalau kamu udah cukup umurnya, let's say 20 tahun, kamu sudah bisa mencari uang sendiri, kamu punya kehidupan sendiri, ya terserah kamu mau ngapain aja. Sebagai orang tua, Mimi cuma bisa mensupport aja. Kalau memang Mimi bisa bantu, ya Mimi akan bantu. Tapi kalau tidak, ya Mimi akan bilang tidak. Karena 20 tahun itu adalah umur di mana orang itu sudah dewasa dan sudah mengerti akan apa sih dunia ini. Ya mungkin salah di gue juga, karena gue pernah menyekolahkan dia di international school, terus di pesantren, di mana gitu kan. Jadi dia lihat beberapa anak yang dibiarin aja sama orang tuanya gitu. Karena kalau gue tuh nggak bisa gitu. Ya kan udah dibilang, namanya anak 15 tahun, masih labil, ya kan, nggak bisa kontrol emosi. Terus dia yang seneng banget karena dia jauh, tidak bisa dikontrol sama ibunya. Biar bagaimanapun dia kan anak gue ya. Suatu saat dia pasti akan cari gue. Siapa yang akan membantu kehidupannya dia kalau bukan ibunya? Ya, walaupun gue disakiti, tapi gue tidak akan menyerang yang namanya darah daging sendiri. Ya, biarlah dia mau bicara apa, yang jelas orang-orang di sekeliling gue yang sudah berkenal gue puluhan tahun tahu banget bagaimana sifat gue, bagaimana gue menjaga anak, mengasihi, merawat, mendidik, memberikan fasilitas terbaik. Mereka tahu semua. Sekolahnya jauh banget ya, nggak bisa gue kontrol, itu udah bukan wewenang gue, karena gue sudah memilih sekolah yang terbaik di UK
apapun yang terjadi sama anak gue itu sudah tanggung jawab mereka. Kalau mereka tidak bisa handle, baru mereka akan lapor ke gue. Loli itu sekolah di boarding school. Dia masih SMA kelas 1. Ibaratnya kayak pesantren. Jadi makan, minum, semuanya sudah ada di sekolah. Ya, uang jajan sudah ada untuk sampai 3 bulan ke depan. Di rumah ini banyak sekali peraturan yang harus dijalani. Ya, contohnya tidur jam 9. Nonton TV tidak boleh setiap hari. Gitu kan, belajar, hanya belajar karena memang dia kan masih di bawah umur. Loli kan 15 tahun. Loli seringnya berdebatnya sama pembantu di rumah. Ya, karena kan gua ini kan sebetulnya jarang di rumah. Ya, kalau pulang pun kadang-kadang anak-anak sudah tidur. Pergi pun kadang-kadang anak masih tidur, gua udah harus kerja. Jadi Loli tuh seringnya ribut sama pembantu di rumah. Gitu, pembantu yang sudah lama di sini. Ada namanya Teh Ati. Nah, itu sering cekcok mulut. Itu kelihatan di CCTV gitu kan. Nanti pulang baru saya panggil kenapa gitu. Sabar ya Teh, sabar ya. Nah, Teteh jangan pergi. Jadi di rumah ini aja gue tidak pernah mencat pembantu ya, tapi pembantu itu selalu ingin memundurkan diri. Gitu, bukan karena gue. Kalau guanya memang baik-baik aja. Ya, tapi karena ya itu sering terjadi cekcok itu. Gue sempet ke bukan apa ya, psikolog psikiater, nggak tahu namanya apa. Gue mencoba untuk curhat sama dia supaya gue bisa dapat masukan yang lebih netral gitu ya. Ya memang katanya anak-anak seumuran itu memang lagi labil-labilnya, dia tidak bisa mengontrol emosi dan dia akan memilih orang yang menurut dia mau buat salah, dia mau buat bener, pokoknya bener aja. Nah kalau di sini kan lu salah ya lu akan disalahin. Ya itu udah jalan hidup dia ya. Kalau berkata sedih ya tentu pasti sedih. Tapi ya udah itu udah menjadi jalan hidup dia harus seperti ini.